قلبه تيم بطه النبي يا نبي وصلى وسلم على طه النبي يا نبي نبينا المكرم نبينا المشرف. Kalau Anda ingin berbagi, siapa orang pertama di muka bumi yang layak Anda bagi? Kata Allah, tuh ibu Anda yang melahirkan Anda. Dia tidak pernah minta apapun bagi Anda. Perjuangannya luar biasa, wahnan ala wahnin, berhadapan dengan kematian. Bahkan saat itu dia memohon yang terbaik bagi Anda. Itu setelah melihat Anda dewasa, dan dia tidak pernah meminta, Anda tidak pernah melihatnya. Dan yang paling dahsyat cuma di Al-Quran, sekalipun ibu Anda beda dengan keyakinan dengan Anda, tetap doakan dia dapat hidayah dan jangan putus hubungan dengan dia. Kunjungi dia ke depan. Saya tanya pada Anda yang tiap hari sholat, tiap hari beribadah kepada Allah, berapa keseimbangan hidup yang sudah kita lakukan dalam kehidupan? Coba lihat. Anda yang sudah populer, Anda yang sudah merasa kaya, sampai nggak pernah kontak orang tua, sampai nggak pernah sebut namanya dalam sholat Anda, sampai nggak pernah menyebut namanya ketika Anda selesai dalam sholat, Anda siapa? Sampai nggak bisa bersikap adil dalam kehidupan, Anda siapa? Maka saya katakan kepada Anda, kalau sholat Anda benar, Anda bukan sekedar dekat dengan Allah, tapi ada keseimbangan dalam kehidupan yang terjadi. Dan itu adil. Lihat, adil. Di kantor Anda boleh jadi bos, direktur, tapi di rumah Anda ayah, Anda ibu. Dan anak Anda tidak pernah menginginkan status pekerjaan Anda, dia menginginkan status biologis kehidupan. Yang ditunggu itu Anda sebagai ayah, bukan Anda sebagai bos. Anda boleh ngatur orang di kantor, kerjakan ini, kerjakan, tapi saat pulang anak Anda tidak pernah memanggil keluar Anda. Waalaikum bos, pulang ya? Oh, ada. Saya aja sampai sekarang belum pernah dipanggil ustaz sama anak saya. Begitu pulang, jelas. Ada seorang hafiz yang ditanyakan lebih baik kehilangan ibu atau kehilangan hafalan Quran. Orang hafal Quran, kamu lebih baik kehilangan ibumu atau kehilangan hafal Quran? Dia menjawab, lebih baik kehilangan ibu daripada kehilangan hafalan Quran, karena hafalan bisa menolong ibu di surga. Apakah benar begitu Pak Ustaz? Konteksnya gimana? Nah, ini konteksnya gimana? Andai ceritanya begini, seorang anak mau pergi kuliah ke Mesir, Mahat Subra, Mahat Qiraat, belajar Al-Quran. Lalu ibunya takut melepas anaknya. Maka pada saat itu, Bu, izinkan aku untuk belajar Al-Quran. Aku akan menjadi seorang hafiz, ahli qiraat, ahli tafsir. Aku dengan ilmuku ini akan menolong engkau. Ini artinya masih dalam koridor nasihat yang baik. Tapi kalau sampai berkata kasar, caci maki, sumpah serapah, lebih baik aku ilzam rijlaiha fa thammal jannah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang laki-laki yang ingin mati syahid, ibumu masih ada, alaka min ummin, ibumu masih ada, ilzam rijlaiha fa thammal jannah, kau urus tapak kakinya, surga menjadi balasan bagimu. Oleh sebab itu maka konteks cerita ini bagaimana, ini mesti diketahui dengan baik. Wallahu a'lam. Hari ini adalah hari ibu, 22 September, Mother Day. Setiap tahunnya dirayakan oleh kita di Indonesia dan di luar negeri. Saya tak ingat hari ini hari emak. Bagaimana hukum merayakannya? Orang yang ikut merayakan hari ibu, man tasabbaha biqaumin, siapa yang ikut tradisi orang kafir, maka kafirlah dia. Hari ini dibawakannya bunga, dibelikannya makanan, dibelikannya baju untuk emaknya. Habis itu baru ditengoknya lagi tahun depan. Setahun sekali. Kalau sayang sama ibu, bukan begitu caranya. Jaga dia, rawat dia. Ummuka. Orang barat tak perlu mengajari kita bagaimana berbakti kepada ibu. Orang barat berbakti kepada emaknya, begitulah caranya. Setahun sekali. Apakah mengucapkan selamat hari ibu dibolehkan? Tidak. Ulama mengharamkan mengikut. Orang tuamu tidak butuh kamu jadi orang hebat. Sehebat apapun kamu dengan kesuksesanmu, dengan namamu yang besar di mata manusia, usiamu yang tua di mata keluargamu, demi Allah, kau bocah kecil di hadapannya. Temui mereka. Tidurlah di pahanya.
Mintalah dibalur dengan doa seperti kita masih kecil dulu. Tangan mereka gemetar menanti kita untuk mengusap kepala kita. Ya Allah, si sulung ayah, si bungsu ayah, bukan si bungsu yang dulu digendong di pundak. Cepat sekali masa, nak. Kutimang kau dulu, nak. Badanmu memanjang, tak bisa kutimang. Ku gendong kau seperti ini, nak. Makin panjang badanmu, tak mungkin digendong. Ku gandeng kau, nak. Badanmu mulai meninggi, menyusul ayahmu, nak. Tak bisa ayah gandeng lagi. Ayah rangkul di pundakmu, nak. Lama kelamaan kau makin tinggi, ayah yang kau rangkul, nak, di pundak ayah. Lama kelamaan kau makin kuat, ayahmu membungkuk, nak. Kau tuntun ayahmu, nak, anak kecil. Satu saat kau temui ayahmu sakit, kau angkat ayahmu seperti ayah mengangkat kamu dulu, nak. Satu saat pun kau akan memandikan ayah, nak. Kau wudukan ayah, kau basuh pundak ayah ketika ayah sudah terbujur kaku sebagai mayit. Tolong ketika kau basuh tangan ayah nanti, nak, sebagai mayit, ingat tangan yang dingin ini pernah menyentuh kepalamu, nak. Tangan yang kau pegang sekarang pernah menuntunmu pada jalan yang benar. Dan setiap di ilmu hadis tuh gini, setiap ada anak meriwayatkan hadis, maka sebagai penghormatan bagi orang tuanya, nama anak itu akan dihilangkan, yang disebut nama orang tuanya. Abdullah, anak laki-lakinya Abbas, anak laki-laki Ibnun, disingkat jadi bin. Abdullah bin Abbas, ditutup Abdullahnya, disebut Ibnu Abbasnya. Ini pesan di ilmu hadis, kalau ada orang tua berbuat baik untuk anaknya, maka semua kebaikan anak akan terlimpah pahalanya pada orang tua tanpa dikurangi sedikit pun. Boleh saya titip pesan, ya? Kalau Allah anugerahkan titipan anak, demi Allah saya katakan, kalau mau ngajarin ngaji, tolong Al-Fatihahnya Anda sendiri yang ngajarkan. Walaupun cuma Bismillahirrahmanirrahim, tolong ajarkan. Karena itu akan ia bawa seumur hidupnya. Dan 17 kali dia akan bacakan dalam hidupnya. Maka jangan berikan pahalanya untuk orang lain. Ajarkan di lisan Anda. Begitu dia bisa mengucapkannya, maka semua hidupnya mengalir pahala untuk Anda. Ingat, keburukan jangan dibalas dengan yang buruk lagi. Kebaikan balas dengan yang baik, keburukan balas dengan yang baik. Maka lihat cara melihatnya, jangan pakai selalu dengan akal. Lihat sini. Jika ada seseorang yang berbuat zalim kepada Anda, maka kaidahnya langsung mengatakan, lihat ini, kebaikan orang itu pindah kepada Anda. Kalau dia nggak punya kebaikan, nggak punya pahala, maka keburukan Anda ditransfer kepada dia. Itu rumusnya di hadis Muslim. Misal, kasusnya tadi, di depan rumah Anda, itu ada warung, tempatnya digunakan sebagai gosip. Yang digosipkan adalah Anda. Maka saat Anda digosipkan itu dosa-dosa dia, teman-teman sekalian, bertambah. Pahala dia dipindahkan kepada Anda, pahala Anda kemudian bertahan nambah banyak. Kalau dia nggak punya pahala lagi, dosa Anda ditarik sama dia. Jelas ya? Maka kalau mau gosip, pikir-pikir dulu. Kalau Anda digosipkan oleh orang lain, dan Anda tahu tentang itu, teman-teman sekalian, maka apa yang harus Anda lakukan pertama kali? Pertama, mendoakan orang itu. Supaya Allah bimbing dia, agar menghindari perbuatan buruk yang serupa. Doanya panjatkan di waktu-waktu mustajab dalam tahajud. Sebut namanya. Ustadz, apakah kita harus mengucapkan hari ibu kepada ibu dan istri kita? Tradisi jahiliyah. Yang semalam sudah mengucapkan hari ibu, salat sunat taubat hari ini. Itu tradisi orang kafir. Man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Ustaz tak ada mengucapkan hari ibu ke emak Pak Ustaz. Enggak. Kenapa? Tiap hari saya bakti pada emak saya. Orang kafir tak begitu. Emaknya dicaci makinya, disumpah serapahnya, ditunjangnya. Pas hari ibu tu barulah dibawakannya bunga. Mother Day. Esok disipaknya lagi. Orang kafir ini tak bisa diikut. Ini tradisi orang kafir. 18 tahun umur anak, emak kandung pun harus permisi masuk kamar. Excuse me, sir. Bukan Islam, tradisi jahiliyah. La tattabi'unna sunanal ladzina min qablikum. Kalian akan ikut tradisi orang-orang kafir sebelum kamu. Shibran bi shibrin, sejengkal. Zira'an bi zara'in, sehasta. Hatta law dakhalu juhra dhabbin, sampai-sampai ketika masuk lubang biawak, la dakhaltumuhu, kamu masuk juga. Pertama sejengkal. Cara makannya, cara minumnya, minum tegaknya, minum berdirinya, cara nikahnya, prawetnya, video klipnya, sampai masuk ke lubang tanah, kau pun ikut juga. Malam hari ini, malam paling banyaknya maksiat umat Nabi Muhammad. Kita tidak akan menentang, menyalahkan orang-orang yang non-muslim, karena memang hari raya mereka. Tapi justru hari raya ini lebih banyak diramaikan oleh muslimin, umat Nabi Muhammad.
menghancurkan hati Muhammad. Kalau di masa dahulu Rasul bersujud ditimpahi kotoran onta oleh Quraisy, masa sekarang umat melemparkan kotoran dosa ke wajah Muhammad. Siapa yang akan mensyafaati para pendosa ini kalau bukan Sayyidina Muhammad? Sayang sekali. تشوف الدنيا كحلة سحرة تحلى بس تشوف الدنيا أحلى.